Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk rekan-rekan semua yang menonton video presentasi penelitian kali ini. Perkenalkan, nama saya Haninah Aklia Sufa, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini saya akan membahas penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kesadaran Diri terhadap Self-Compassion pada Remaja Broken Home. Dalam penelitian ini akan ada 5 pembahasan. Pertama, mengenai latar belakang penelitian. Kedua, tujuan penelitian. Ketiga, metode penelitian. Keempat, hasil dalam penelitian. Dan kelima, kesimpulan. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Di latar belakang, ada pembahasan mengenai remaja broken home. Remaja broken home yang tidak mendapatkan keberfungsian peran anggota keluarga secara utuh dan baik akan mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Kenapa sih harus remaja dan kenapa sih harus broken home? Remaja memiliki tingkat emosi yang tidak stabil. Hal ini dikarenakan pada masa ini terjadinya banyak perubahan yang drastis mengenai fisik, emosional, ataupun pemikiran itu sendiri. Itu dilansir pada King Laura 2012. Hal ini sejalan dengan teorinya Erikson yang membahas mengenai psikososial pada remaja, di mana remaja pada masa ini sedang mencari identitas dirinya. Dan selanjutnya mengenai broken home. Konflik keluarga biasanya berakhir pada perceraian. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung mengungkapkan kasus perceraian tahun 2018 meningkat menjadi sejumlah 6.695. Dilansir pada indopost.co.id 2019. Selain itu, ketidakharmonisan dalam keluarga, pertengkaran, yang terus-menerus bahkan mengakibatkan anak menjadi korban dalam pertengkaran itu juga termaksud kondisi dari broken home itu sendiri. Broken home mengakibatkan dampak baik dan dampak buruk bagi remaja. Remaja yang bisa mengelola emosinya dengan baik mungkin bisa melewati masa broken home ini dengan baik pula. Namun, pada remaja yang tidak bisa memaknainya, tidak bisa menerima, mungkin akan juga berdampak buruk pada psikologisnya. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyana dan Purnamasari yang membahas mengenai remaja broken home yang tidak memiliki dukungan, yang tidak memiliki perhatian dari keluarganya, dari orang tuanya, itu akan menyebabkan stres dan mengakibatkan konflik emosi dalam dirinya. Dan ada juga penelitian yang dilakukan oleh Primasti dan Aryani tahun 2013 yang membahas tentang dinamika psikologi remaja broken home. Pada penelitiannya mengungkapkan bahwa ternyata remaja broken home ini mempunyai dampak baik pada kesejahteraan psikologisnya, karena pada remaja broken home ini lebih dilatih untuk mandiri dan untuk berpikir dewasa. Seperti itu. Nah, tentunya remaja broken home ini perlu mengendalikan atau mengelola emosinya dengan baik. Menurut Neff, self-compassion didefinisikan sebagai bentuk kesadaran dan kepedulian individu terhadap dirinya dalam menghadapi penderitaan yang dialami ketika dalam situasi sulit. Individu yang memiliki tingkat self-compassion tinggi tidak akan mengabaikan permasalahan yang terjadi dalam dirinya. Namun, dia akan menerima dan memaknai permasalahan ini menjadi baik. Dan dia berpikir bahwa
nggak cuma saya aja kok yang ngalamin, nggak cuma saya sendiri yang merasakan seperti ini, tetapi ada orang lain juga yang mungkin lebih mengalami hal penderitaan ini. Menurut Nev 2003 seperti itu. Nah, untuk meningkatkan self-compassion ini, kita harus mengenali, harus sadar akan emosi yang datang dalam diri kita. Salah satunya dengan meningkatkan kesadaran diri pada remaja. Nah, kesadaran diri menurut Goleman merupakan keadaan di mana seseorang dapat menyadari emosi yang datang dan mengelola emosi itu secara baik. Kesadaran diri ini adalah dasar dari kecerdasan emosional. Jadi, individu yang memiliki kesadaran diri yang tinggi dapat mengendalikan tujuan hidupnya secara baik dan mengatur emosi yang datang pada dirinya. Dan karena permasalahan ini, peneliti ingin mengangkat topik ini menjadi pembahasan. Apakah kesadaran diri ini memberikan pengaruh pada self-compassion di dalam diri remaja broken home? Nah, apakah kesadaran diri mempunyai pengaruh terhadap self-compassion pada remaja broken home? Dan ini menjadi tujuan dalam penelitian. Melihat ada atau tidaknya pengaruh dari kesadaran diri terhadap self-compassion pada remaja broken home. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kuantitatif dengan jenis penelitian ex post facto file study atau penelitian non-eksperimen. Teknik sampel yang digunakan ialah teknik non-probability sampling. Artinya, sampel dilakukan hanya sekali pada satu responden dan tidak boleh melakukan pada responden yang sama. Artinya, responden tidak boleh mengisi kuesioner atau angket yang diberikan secara berulang. Seperti itu. Dan jenis non-probability sampling yang digunakan ialah Purpose sampling, yaitu menggunakan sampling dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu berfokus pada remaja broken home. Artinya, kita mengambil remaja pada usia 15-21 tahun dengan pernah atau sedang mengalami kasus si broken home ini. Instrumen dalam penelitian menggunakan dua instrumen, yaitu instrumen kesadaran diri yang menggunakan skala alat ukur The Self-Reflection and Insight Scale atau SRIS yang dikembangkan oleh Grant, Franklin, dan Langford pada 2002. Dan instrumen self-compassion yang menggunakan analisa The Self-Compassion Scale yang dikembangkan oleh Neff pada tahun 2003. Skala alat ukur ini selanjutnya diterjemahkan dan melakukan expert judgment oleh dosen pembimbing. Nah, selanjutnya masuk pada hasil penelitian. Dalam hasil penelitian, peneliti menggunakan 3 uji analisa. Pertama, uji validitas, uji reliabilitas, dan uji regresi. Di mana uji regresi ini untuk melihat pengaruh dari satu variabel terhadap satu variabel lainnya. Pertama, responden pada penelitian ini berjumlah 94 orang dengan kisaran usia 15-21 tahun. Dan melakukan uji validitas untuk melihat kekuatan dalam skala yang digunakan. Pada skala kesadaran diri, tingkat validitas berkisar sebesar 0,191 sampai dengan 0,560 dengan jumlah item 18. Nah, pada skala kesadaran diri ini mengalami eliminasi yang tadinya item berjumlah 20 menjadi 18 item. Sedangkan pada skala self-compassion, tingkat validitas berkisar sebesar 0,210 sampai dengan 0,606 dengan jumlah item 26 item. Pada skala ini tidak mengalami eliminasi karena sesuai standar yang digunakan pada Azwar 2002, yaitu di atas 0,11 atau 0,2.
Selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk melihat konsistensi dan ketepatan pada skala alat ukur yang digunakan. Pada skala kesadaran diri, tingkat reliabilitasnya sebesar 0,786 dan dinyatakan reliable. Sedangkan pada skala self-compassion berkisar sebesar 0,868 dan dinyatakan juga reliable karena menggunakan standarisasi uji reliabilitas dengan teori Periantalo 2005, yaitu di atas 0,7 dinyatakan reliable. Selanjutnya pada uji regresi. Setelah melakukan analisa data, pencarian sampel, pencarian responden, pencarian teori, dan pada masuk pencarian analisa data, ternyata uji regresi yang digunakan untuk melihat adanya pengaruh pada variabel ini menunjukkan hasil koefisien sebesar 0,093 dengan nilai R² sebesar 0,009 atau 9%. Maka dengan ini kontribusi kesadaran diri pada self-compassion remaja broken home hanya sebesar 0,9% dengan probability value sebesar 0,357 atau di atas dari 0,05. Dan hal ini dinyatakan tidak signifikan. Artinya, variabel kesadaran diri tidak memberikan pengaruh kepada self-compassion karena dilihat dari kontribusinya saja sudah kecil 0,9%. Sedangkan 99,1% lainnya dikontribusikan oleh variabel lain yang tidak diketahui oleh peneliti. Maka kesimpulan yang dapat dihasilkan bahwa penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh bagi kesadaran diri pada self-compassion diri remaja broken home. Namun, peneliti menyarankan bahwa untuk penelitian selanjutnya atau untuk penelitian yang ingin menggunakan variabel ini untuk memperkuat teori ataupun menambahkan variabel lainnya sebagai faktor pendukung seperti teman sebaya ataupun self-esteem ataupun variabel lainnya yang memang berdampak pada diri remaja itu sendiri. Seperti itu. Dan sudah berakhir penjelasan dari saya mengenai penelitian kali ini. Jika teman-teman, jika rekan-rekan, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa melalui email ataupun ditanyakan langsung kepada peneliti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.